Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semuanya kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat belajar hari ini? Masih. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, Pak Guru mau melihat tempat duduknya. Sudah urut ini? Sudah lurus? Tapi ya, siap menerima pelajaran. Kotoran yang masih ada di samping, ya sudah bersih. Ya, anak-anak semuanya, mari kita awali pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian semua. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Berapa anak? 2 anak ya? Ya, 2 anak. Kita doakan semoga yang tidak hadir besok bisa ya. Anak semuanya, pada pertemuan kali ini ya, kita akan mempelajari temanya yaitu tentang persatuan ibadah haji dan umrah. Dasarnya persatuan ibadah haji dan umrah. Sebelum Pak Guru membahas materi ini lebih dalam, Pak Guru akan menanyakan dulu materi yang kemarin. Kemarin kita mempelajari tentang apa, mana? Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang zakat fitrah dan zakat zakat. Ini masih semua anak-anak ya yang kita pelajari. Kemarin kita mempelajari zakat fitrah dan zakat mal. Itu masih terkait dengan rukun Islam. Yang kita pelajari sekarang yaitu dasarnya persatuan ibadah haji dan umroh. Itu masih sama, yaitu terkait dengan salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam yang zakat itu merupakan rukun Islam yang berapa? Rukun Islam dan zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Sedangkan yang kita pelajari hari ini yaitu tentang ibadah haji, yaitu merupakan rukun Islam yang kelima. Itu kaitannya ya. Kemudian anak-anak semuanya, sekarang pada pembelajaran hari ini ya, Pak Guru akan memberikan pretest terlebih dahulu ya. Tujuannya apa? Pretest ini Pak Guru ingin mengetahui kemampuan awal kalian sebelum kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pak Guru bagikan pretestnya ya, nanti dikerjakan ya, dikerjakan tulisannya. Silakan. Dikerjakan tulisannya. Ya, silakan anak-anak semuanya, pretest yang sudah Pak Guru bagikan silakan dikerjakan sebisanya. Ya, silakan dikerjakan. Nanti akan Pak Guru koreksi. Silakan dikerjakan.
Ya cukup, selesai. Sekarang pretestnya Pak Guru ambil, nanti akan Pak Guru koreksi setelah selesai kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Ya anak-anak, tiba saatnya pada kegiatan ini. Sekarang kita akan mempelajari materi hari ini yang bertema dasarnya persatuan ibadah haji dan umrah. Pertama kali Pak Guru akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya, ya, yaitu 3.9, memahami ketentuan haji dan umrah. Adapun anak-anak semuanya, indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian haji dan umrah. Terus yang kedua menjelaskan dalil tentang ibadah haji dan umrah. Anak-anak semuanya, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu nanti melalui model pembelajaran ceramah, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian ibadah haji dan ibadah umroh dengan kerjasama diskusi kelompok yang kreatif dan kritis. Kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran ceramah, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dalil ibadah haji dan umroh dengan kerjasama diskusi kelompok yang kreatif dan kritis. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Ya, anak-anak semuanya, silakan kalian perhatikan di depan kelas ini ada peta konsep. Ya, nanti kita akan mempelajari temanya dasarnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Yang kita pelajari yaitu tentang haji. Nanti haji meliputi apa semua? Meliputi syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji. Kemudian umrah yang kita pelajari yaitu syarat umrah, rukun umrah, wajib umrah. Kemudian setelah kita mempelajari semuanya, ya, maka kita akan mempelajari yang berikutnya larangan haji dan umrah. Setelah kita mengetahui larangan haji dan umrah, kita akan pelajari tentang hikmah haji dan umrah. Ya. Lanjut anak-anak semuanya. Ya. Sebelum Pak Guru akan menjelaskan tentang pengertian haji, Pak Guru ingin memberikan motivasi terhadap kalian sedikit, ya, bahwa ketentuan ibadah haji dan ibadah umroh itu hampir sama, ya. Perbedaannya hanya di waktu. Kalau ibadah haji itu ketika mengerjakan serangkaian ibadah itu terkait dengan waktu. Ada waktu yang telah ditentukan. Tetapi ketika ibadah umroh kita mengerjakan tawaf, mengerjakan sa'i itu tidak terkait dengan waktu. Waktunya bebas semau kalian, ya, waktunya bebas, tidak terkait dengan waktu. Kemudian yang kedua yang membedakan secara bisa dilihat secara mudah lagi yaitu di wukuf, ya. Rukun haji itu ada wukuf, ya. Jadi nanti setelah ihram wukuf. Tetapi rukun umroh setelah ihram tidak ada wukuf, langsung tawaf, sa'i, tahalul, ya. Jadi yang membedakan kita bisa melihat di antaranya ada dua. Paham ya? Ya, yang pertama terkait dengan waktu, yang kedua di haji ada wukuf, di umroh rukunnya tidak ada wukuf.
wukuf di padang Arafah. Ya, kita belajar tentang tata cara berhaji. Ya, siapa tahu nanti ketika kita dewasa akan diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah, ya, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ya, kita mempelajari lagi ketika kita mau naik haji dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, semuanya kita masuk ke materi. Materi yang pertama, ya, yaitu Pak Guru akan menjelaskan tentang pengertian haji. Bisa kalian lihat di sini, ya, di depan kelas. Pengertian haji menurut bahasa itu berasal dari kata hajja, yang artinya menyengaja sesuatu. Kemudian menurut istilah apa? Haji menurut istilah adalah menyengaja sesuatu untuk mengunjungi Mekah Ka'bah dengan melaksanakan serangkaian ibadah haji dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu menurut bahasa dan menurut istilah. Bisa dipahami? Ya, menurut bahasa tadi artinya apa, menurut istilah artinya apa, silakan kalian pahami. Ya. Kemudian anak-anak semuanya, sekarang kita pelajari tentang ayat terkait dengan ibadah haji. Ya. Ayat yang menjelaskan hukum melaksanakan ibadah haji. Nah, hukumnya apa di sini? Kita lihat bersama. Ya. Sekarang Pak Guru baca, silakan kalian mendengarkan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Ini adalah Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-97. Artinya, ya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Jadi yang pertama Allah memberikan jaminan. Barang siapa yang masuk Mekah Ka'bah, maka Allah akan memberikan jaminan, yaitu di situ kalian akan aman, ya, terjaga. Kemudian di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, poin yang kedua ini adalah dalil yang mewajibkan bahwa umat Islam yang mampu mengerjakan haji, mampu itu namanya ada dua versi. Mampu dari segi material, ya, dari segi harta, dan dari segi fisik sudah mencukupi, maka dia berkewajiban menunaikan ibadah haji. Ya. Kemudian barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi yang membutuhkan ibadah haji itu bukan Allah, Allah Maha Kaya. Kalian tidak pergi haji tidak apa-apa. Yang butuh itu kita semua umat Islam. Kita rindu untuk naik haji. Yang butuh kita bukan Allah, ya. Allah akan memberikan pahala. Pahala itu akan kalian diterima, bisa di dunia dan bisa di akhirat. Paham ya? Jadi yang butuh kita. Nah, ini Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-97 ini menjelaskan tentang diwajibkannya orang atau umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Paham ya? Ya, kita lanjut anak-anak semuanya. Sekarang tata cara haji, ya. Tata cara mengerjakan haji itu ada 3. Yang pertama yaitu haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh, ya. Kemudian yang kedua haji tamattu. Haji tamattu ini adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu, kemudian mengerjakan haji. Ya, kemudian yang terakhir yaitu haji qiran, mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Tapi anak-anak, di
di sini ada perbedaannya ya. Ketika jamaah haji menjalankan ibadah ifrad, maka jamaah haji tidak terkena denda atau dam. Paham ya? Tidak terkena denda. Ini sesuai. Tapi ketika jamaah haji menjalankan ibadah haji dengan cara tamattu dan menjalankan ibadah haji dengan cara qiron, maka jamaah haji ini terkena dam atau denda. Paham ini? Biasanya orang Indonesia itu mengerjakan hajinya dengan cara haji tamattu. Jadi umroh terlebih dahulu, kemudian mengerjakan haji. Orang Indonesia. Tetapi nanti pada akhirnya orang tersebut akan membayar dam atau denda. Ya. Selanjutnya anak semuanya. Sekarang kita berbicara tentang syarat wajib haji, ya. Syarat wajib haji. Ya. Berarti kan anak-anak di sini semuanya syarat wajib haji. Yang pertama adalah beragama Islam, pasti ya. Jadi non-Islam tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji. Sama Islam. Terus yang kedua balik. Balik itu sudah dewasa, ya, dewasa. Yang laki-laki sudah pernah dewasa. Terus yang perempuan, ya, sudah pernah mengeluarkan darah haid. Ya. Kemudian anak-anak, yang ketiga yaitu berakal sehat, artinya tidak gila. Jadi orang tersebut benar-benar mempunyai akal yang sehat, tidak orang gila. Yang keempat yaitu merdeka, bukan budak. Dia mandiri pada budak. Terus yang terakhir adalah mampu. Mampu ini mampu dari segi harta dan mampu dari segi kesehatan. Fisiknya harus kuat. Karena apa? Ibadah haji di sana itu tidak hanya cukup harta. Harta untuk dirinya sendiri, untuk kehidupan di Mekah, dan harta untuk keluarganya yang ditinggalkan di negeri asal, tidak hanya cukup itu. Tetapi harus disertai dengan keadaan fisik yang mendukung. Kalau misalkan warna ada yang menemani, misalkan anaknya ikut naik haji, jadi ditemani, ya. Nah itu anak-anak. Kemudian yang berikutnya tentang rukun haji, ya. Silakan perhatikan rukun haji di sini, ya. Rukun haji di sini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Dan apabila ada salah satu yang ditinggal, maka hajinya tidak sah, dan tidak bisa digantikan dengan membayar denda atau dam, tidak bisa. Yang pertama apa? Ihram, ya. Ihram yaitu berniat haji dengan memakai pakaian ihram, memakai pakaian putih sambil berniat labbaik Allahumma hajja, niatnya, ya. Kemudian yang kedua, wukuf di padang Arafah mulai tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Itu yang kedua, wukuf, ya. Yang ketiga yaitu tawaf, ya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, diawali dari Hajar Aswad. Jadi kalau kalian di sana melihat Mekah, ya, itu kalian kalau tawaf itu mengelilinginya, Ka'bah berada di sebelah kiri kalian, ya. Kemudian kalian mengelilingi, startnya di mana? Startnya di Hajar Aswad, kemudian berakhir pula di Hajar Aswad. Jadi kalian mengelilingi Ka'bah, ya. Dan tawafnya anak, tawaf itu ada macam-macam. Di antaranya adalah tawaf kudum. Nah, mungkin kalian baru mendengar ini, ya. Dengarkan. Tawaf kudum itu adalah tawaf yang dikerjakan jamaah haji ketika baru datang di kota Mekah. Terus ada lagi yang namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf ini, tawaf yang dilakukan ketika melaksanakan rukun haji. Tawaf yang dilakukan ketika melaksanakan rukun haji itu namanya tawaf ifadah. Wajib kalau kalian tidak melakukan tawaf ifadah besok ketika naik haji, ya, maka haji kalian tidak sah. Kemudian ada lagi namanya tawaf wada.
Tawaf wada itu adalah tawaf ketika mau meninggalkan kota Mekah. Ada lagi tawaf sunnah, tetapi harus sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad. Karena sejarahnya tawaf, ya, sejarahnya tawaf itu sepertinya semuanya, ya. Dulu ketika Nabi Adam berada di surga, ya, surga, Nabi Adam itu melihat sebuah tempat yang sangat istimewa, sebuah tempat yang sangat bagus, namanya Baitul Makmur. Ya, di situ banyak para malaikat mengelilingi. Namanya apa tadi? Baitul Makmur. Ya. Kemudian setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam ingin membuat tempat yang sama, tempat yang bagus. Andai kata ada batu kerikil dijatuhkan, maka jatuhnya tepat di bangunan fondasi Ka'bah dibangun. Ya. Kemudian Nabi Adam itu membangun di situ, membangun Mekah Ka'bah, kemudian membangun Ka'bah, ya. Kemudian ada peristiwa banjir bandang. Peristiwanya Nabi siapa? Nabi Nuh, banjir bandang, kemudian Ka'bahnya hancur, tinggal fondasi saja. Kemudian dibangun lagi oleh seorang nabi, namanya Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ishmael. Jadi ketika ada orang tawaf, anak-anak semuanya ya, yang tawaf itu bukan hanya jamaah haji, tapi para malaikat di atasnya persis juga tawaf di Baitul Makmur. Ya. Tawafnya apa? Berlawanan arah jarum jam. Paham ini ya? Nah itu sejarahnya. Kemudian sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari mana? Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ya, sebanyak 7 kan. Ini ada sejarahnya. Sejarahnya siapa? Sejarahnya Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim menangis ditinggalkan oleh ayahnya, ya, Nabi Ismail menangis ditinggalkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Kemudian ibunya Siti Hajar pun mencari minum untuk anaknya. Kan kasihan ya anaknya bayi ya. Anaknya bayi tidak punya apa namanya? Anaknya bayi nolak, ya, haus. Ini terus bagaimana? Seorang ibu hati nurani seorang itu mencari minum, cari minum. Siti Hajar ini mencari minum dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, mencari minum bolak-balik. Dari Bukit Sofa, ibunya melihat Bukit Marwah. Kayaknya di sana ada air, tapi ternyata setelah sampai di sana tidak ada air. Itu hanya pantulan sinar matahari. Kemudian dari Bukit Marwah melihat Sofa, kayaknya di sana ada air. Ternyata sampai seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care of the all and have a nice day. ya, ternyata di Bukit Sofa sama, ya, sama tidak ada air. Itulah manusia. Setelah berusaha, maka Allah memberikan memberikan apa yang telah diusahakan. Ketika Ismail menangis sambil menginjak-injak tanah, maka keluarlah air yang sekarang disebut air apa? Bentar ya, itu sejarahnya. Kemudian tahalul, ya. Tahalul ini yaitu memotong rambut setidak-tidaknya 3 helai. Tahalul ini ada 2 kali, ya. Yang pertama adalah tahalul awal dan tahalul sani. Tahalul pertama dan tahalul kedua. Tahalul pertama ini ya dikerjakan ketika sudah mengerjakan 2 rukun dan 1 wajib haji. Jadi ketika jamaah haji setelah melaksanakan ihram, ya, kemudian wukuf, ya, kemudian melontar jumrah akobah, maka melaksanakan tahalul pertama. Kalau tahalul yang terakhir dikerjakan setelah selesai semua serangkaian ibadah haji dikerjakan. Ya. Kemudian yang terakhir, rukun haji yang terakhir ini penting sekali, yaitu tertib. Artinya apa? Urut mulai dari ihram sampai tahalul. Paham ya? Jadi tidak boleh
jamaah haji, pertama dia wukuf, setelah wukuf tawaf diacak, maka hajinya tidak sah. Paham ya? Selanjutnya anak-anak semuanya, yang berikutnya yaitu wajib haji. Ya, wajib haji ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh jamaah haji, dan apabila tidak dikerjakan maka boleh diganti dengan membayar dam atau denda. Ya, jadi apabila salah satu jamaah haji meninggalkan di antara ini, maka harus membayar denda. Paham ya? Ya. Karena semuanya wajib haji itu apa semua? Yang pertama yaitu ihram dari mikot. Ihram dari mikot. Mikot itu apa sih? Mikot adalah batasan. Ya. Jadi mikot itu ada dua. Ada yang namanya mikot zamani, ada yang namanya mikot makani. Ya. Mikot zamani itu terkait dengan waktu. Ya. Terus mikot makani itu terkait dengan tempat. Jadi ada tempatnya. Ketika memakai pakaian ihram jemaah haji dari Indonesia itu ada tempatnya. Orang angger nih suatu tempat, tapi ada tempat untuk jemaah haji Indonesia yaitu di Yalam. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya mabit atau bermalam di Musdalifah. Kemudian yang ketiga mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian yang keempat melontar jumroh yang tiga, ya, yaitu jumroh ula, jumroh usra, dan jumroh akobah. Itu sebagai lambang bahwa kita membenci setan, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tawaf wada. Tadi sudah dijelaskan ya, tawaf wada ya. Tawaf wada adalah tawaf yang dikerjakan ketika jamaah haji mau meninggalkan kota. Nah, yang kemudian menghindari larangan haji. Nah, artinya anak-anak semuanya. Sekarang sunnah haji, ya. Sunnah haji ini apabila dikerjakan maka pahala kalian akan bertambah banyak. Ya. Apa saja itu sunnah haji? Ya. Yang pertama yaitu membaca talbiyah sejak ihram. Sejak apa? Sejak ihram, sejak memakai pakaian, berniat ya, labbaik Allahumma hajjah, sampai lontar jumroh akobah ya pada hari raya Idul Adha. Ya, maka itu akan mendapatkan pahala. Bacaannya bagaimana? Kalimat talbiyah itu di bawah ada. Labbaik Allahumma labbaik. Pernah mendengar kalimat ini? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Yaitu kalimat talbiyah. Kemudian yang kedua, berdoa usai baca talbiyah. Yang ketiga, zikir saat tawaf. Ya, ketika memutari Ka'bah keliling 7 kali sambil berzikir ya. Kemudian yang keempat, sholat 2 rakaat setelah tawaf ya. Kemudian yang kelima, minum air zam-zam setelah tawaf. Setelah mengelilingi minum air zam. Itu hukumnya sunnah ya. Sekarang yang terakhir ya, tapi nanti masih ada lagi yang kurang dikit ya, yaitu tentang larangan-larangan haji ya. Jadi setelah jamaah haji itu memakai pakaian ihram dan mau melaksanakan serangkaian ibadah haji, itu ada larangan-larangan ya. Nanti sudah dijelaskan ya. Larangan-larangannya apa semua? Ya, bagi laki-laki. Bagi laki-laki itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Setelah memakai pakaian ihram, wajib melakukan wukuf dan seterusnya, maka tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Sama seperti pakaian yang kamu pakai itu tidak boleh, ya. Jadi harus selesai dulu.
Kemudian memakai tutup kepala, memakai topi tidak boleh jamaah haji ketika mau melaksanakan serangkaian rukun ibadah haji. Kemudian memakai sepatu juga tidak boleh. Di sana itu sudah dibuat bagus. Ketika telapak kaki kalian menginjakkan tanah di sana, itu keramiknya itu sudah terbuat dari marmer, jadi insya Allah tidak panas. Terus yang berikutnya, bagi perempuan memakai tutup muka, ya tidak boleh. Di perempuan pakai cadar tidak boleh, buka cadarnya. Kemudian memakai sarung tangan tidak boleh, buka, ya terlihat buat telapak tangan dan muka. Ya. Kemudian sekarang larangan bagi laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian. Jadi dulu wangi-wangian tidak boleh. Ketika sudah pakai pakaian ihram, ya tidak boleh pakai wangi-wangian. Kemudian mencabut dan mencukur rambut atau bulu badan yang lain tidak boleh. Memotong kuku tidak boleh, ya. Menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan tidak boleh. Bersetubuh sesudah tahallul pertama tidak boleh, ya. Dengan suami istri tidak boleh. Bersetubuh sebelum tahallul pertama sama ya tidak boleh. Yang ketujuh, berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Berburu binatang buruan yang ada di utamakan sana tidak boleh ketika masih memakai pakaian ihram, ketika masih melaksanakan serangkaian ibadah haji. Jadi tidak boleh berburu. Kemudian yang selanjutnya ini dendanya, ya, dendanya. Yang pertama, ya, kalian lihat pada tabel di papan tulis jenis pelanggaran, ya. Tidak mengerjakan haji ifrad, yang dikerjakan adalah haji tamattu dan qiran. Tapi sudah ya, yang pertama ya, maka dendanya menyembelih 1 ekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan di Mekah dan 7 hari di tanah asal atau di negara asal atau kota asal. Paham ya? Kemudian yang berikutnya melakukan salah satu dari beberapa larangan. Contohnya mencukur rambut tadi, ya. Memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wangi-wangian, bersetubuh sesudah tahallul pertama. Dendanya bagaimana? Dendanya menyembelih seekor kambing. Ya, boleh memilih atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 fakir miskin. Kemudian yang berikutnya, berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Larangan yang dapat membatalkan haji. Ini dendanya lebih lebih besar, ya. Dendanya lebih besar. Kamu kok haji masih melaksanakan masih melaksanakan rukun haji, kok kamu melakukan ini berhubungan suami istri, maka dendanya harus menyembelih unta, ya, di sana. Kalau tidak mampu seekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Dan pelaksanaan itu harus dilakukan di kota Mekah. Ya. Kemudian berikutnya, ya, ini tentang berburu dan membunuh binatang liar. Tadi kan ada ya, tidak boleh berburu. Ya. Kemudian apa? Menyembelih binatang berupa unta, ya, sapi atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Yang terakhir yaitu terlambat datang, ya, bertahallul, mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing. Dia nanti anak-anak semuanya, ya. Sekarang umroh. Di umroh menurut bahasa artinya berkunjung. Kemudian menurut istilah, ya, umroh adalah berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i dengan waktu yang tidak ditentukan. Ya. Ya. Kemudian sekarang dalil yang menjelaskan tentang umroh, ya, dalil yang menjelaskan atau terkait dengan umroh. Kalian perhatikan, ya, wa atimul hajja wal umrata, ya.
Ya, artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-196 itu terkait dengan umrah. Kemudian sekarang rukun umrah tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama yaitu ihram, ya. Terus yang kedua tawaf, tidak ada wukuf. Tapi kalau jamaah haji, kalau rukun haji kan ada wukuf, ya tidak? Tapi ini tidak ada. Kemudian sa'i, nalo dan tertib. Kemudian yang kedua wajib umrah. Wajib umrah pertama ihram dari mikot, ya. Ihram memakai pakaian ihram. Mikot ada dua, mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani batasan waktu, mikot makani terkait dengan tempat. Ya, tempatnya orang Indonesia atau di mana? Di ya, ya. Kemudian menjauhkan diri dari segala larangan umrah sebagaimana larangan haji. Sama. Berikutnya sunnah umrah. Hal-hal yang disunahkan dalam umrah sama dengan sunnah dalam ibadah haji. Sekarang larangan umrah. Larangan dalam umrah sama dengan larangan dalam ibadah haji. Sekarang lanjut anak semuanya. Sekarang manfaat, ya, manfaat yang diperoleh umat Islam untuk individu, ya, untuk dirinya sendiri. Itu apa? Ketika sudah menunaikan ibadah haji, yang pertama yaitu menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Terus yang kedua, diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerinduan akan bayi rumah Allah. Kemudian yang kelima, mengingatkan akan jihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. Kemudian yang keenam, melatih sifat sabar dan disiplin serta mendorong untuk berkorban. Yang ketujuh, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Yang pertama, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam seluruh dunia. Di sana kalian akan berjumpa dengan banyak orang, bukan hanya orang dari negara Indonesia. Kemudian yang kedua, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, media untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia seperti yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Ya. Nah, semuanya materi pada hari ini sudah selesai, ya. Sekarang Pak Guru akan bertanya kepada kalian. Tadi ada enggak istilah-istilah yang sekiranya kalian bingung, tidak paham? Contohnya, tapi kan kalian masih asing ya. Apa itu mabit, apa itu ihram, apa itu wukuf, apa itu sa'i, apa itu jumroh akobah, masih bingung ya? Ya, silakan kalian identifikasi sendiri, kalian tulis di buku tulis hal-hal yang masih kalian tidak tahu ya. Nanti silakan kalian tulis, kemudian kalian cari jawabannya di buku paket atau di barang ajar yang sudah kalian pegang. Paham sampai sini? Ya. Anak-anak semuanya selanjutnya ya. Sebagai kegiatan yang selanjutnya, Pak Guru akan memberikan post-test ya. Post-test ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kalian setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pertemuan hari ini ya.
Ini Pak Guru berikan postesnya ya, silakan dikerjakan. Dikerjakan, nanti akan Pak Guru koreksi hasil pretest dan postesnya akan Pak Guru koreksi. Ada peningkatan tidak setelah kalian menjalankan proses pembelajaran pada hari ini? Yuk silakan postesnya dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan postesnya. Dikerjakan tulisannya. Ya cukup, postesnya Pak Guru ambil kembali. Nanti akan Pak Guru koreksi. Ya anak-anak semuanya, sebagai tindak lanjut ya tugas kalian di rumah tindak lanjut, silakan anak-anak semuanya di rumah diresum, dirangkum pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan Pak Guru. Paham ya? Silakan nanti di rumah dirangkum atau di resum ya. Kemudian anak-anak semuanya, untuk terakhir kalinya, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.